Assalamualaikum Bu Najmi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, alhamdulillah senang saya mendengarnya Bu. Tapi kelihatannya pada malam hari ini Ibu kurang bersemangat Bu. Ada apakah gerangannya ini? Iya nih Bu, saya sedikit kesal sebenarnya kan karena kejadian tadi pagi. Karena saya merasa itu murid saya kurang mengindahkan omongan saya jika saya berbicara dan menyampaikan pembelajaran di kelas. Oh, begitu Bu. Oke, saya sangat menghargai kejujuran Ibu, keterbukaan Ibu dalam masalah Ibu ini. Oke, mari kita jadikan sesi coaching ini sebagai berbagi dan bisa mengatasi solusi dari permasalahan Ibu ini. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu Najmi, apakah ada kendala lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, itu tadi Bu, seperti yang saya katakan, murid saya kurang mengindahkan penjelasan yang saya sampaikan dalam pembelajaran di kelas. Oh, begitu. Oke, apakah bisa Ibu ceritakan permasalahan sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Baik Bu Ria, padahal kan saya sudah berusaha loh Bu Ria membuat pelajaran dengan beragam metode. Ada dengan kegiatan menonton video, ada dengan mendengar musik, ada juga nyanyi-nyanyi, terus melakukan ice breaking juga, dan dengan peragaan. Tetapi murid saya tetap kurang mengindahkan omongan saya dan kadang malah ngomong sama temannya, cerita-cerita Oh, tanpa begitu. peduli. Oh, Mm-mm. begitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi, Bu? Kira-kira apa yang menjadi masalah utamanya, Bu? Barangkali karena vokal suara saya yang kurang besar kali ya, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya dari angka 1 sampai dengan angka 10 itu, Bu, berarti berada di mana masalah Ibu sekarang ini, Bu? Saya rasa di angka 6 kali ya, Bu. Oh, di angka 6 ya, Bu ya. Oke, apa yang membuat bisa di angka 6 tersebut, Bu? Ya, karena kan saya sudah berusaha Ya. agar anak-anak mendengarkan dan tidak berbicara dan berbual saat saya menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Oh, iya, Bu ya. Nah, jadi kalau kita setelah melaksanakan coaching ini, Ibu ingin capaikan itu di angka berapa, Bu? Di angka 8 lah gitu, Bu. Saya ingin murid saya bisa tenang gitu dalam menerima pelajaran dan aktif serta tidak mengganggu teman yang lain, begitu, Bu. Oh, iya, Bu ya. Oke, dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, Bu ya, apa rencana Ibu Najemi untuk kedepannya nanti? Oke, rencananya saya akan terus berkomitmen lah Bu ya untuk membuat pembelajaran inovatif dengan membuat anak aktif melatih dirinya dalam pembelajaran. Misalnya kalau pembelajarannya pelajaran matematika, berarti saya harus membuat alat peraga gitu Bu yang menarik sesuai materi pelajaran kan Bu. Kemudian membuat anak saya banyak bekerja dan sedikit bicaranya. Oh iya, Bu. Itu rencana yang bagus sekali ya, Bu Najmi. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan? Ada sih Bu, Apa itu, misalnya Bu? membuat konten yang menarik, minat murid di awal pembelajaran gitu ya Bu. Jadi kan dia bisa fokus dalam belajarnya dan melakukan ice breaking juga yang lebih semangat lagi dan saat mengajar saya pakai mic kali ya Bu, biar bisa suara saya terdengar jelas oleh anak-anak saya. Iya, Bu, bagus, Bu. Bagaimana prosesnya nanti, Bu Najmi? Apa ada prioritas yang lain? Prosesnya di awal pembelajaran tentu saya dengan kontennya Bu ya. Kemudian saya sebelum melakukan masuk ke kelas gitu Bu, membaca dulu bakat minat anak, melakukan Iya, asesmen gitu ya kan Bu. Terus iya. mempersiapkan materi dan alat peraga yang sesuai pada saat pembelajaran. Kemudian eh, bisa dengan membuat kelompok belajar gitu ya Bu ya. Dan saya berbicara menggunakan mic,
karena murid saya kan ramai Bu. Iya. Jumlahnya ada 26 orang. Oh, Jadi saya iya. berharap dengan begitu mereka bisa fokus mendengarkan pengarahan yang saya sampaikan. Oke, wah luar biasa ya Bu Najmi. Langkah penyelesaian ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bu Najmi ya Bu Najmi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya. Oke, dari rencana aksi yang ingin Ibu lakukan tadi, apa komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Saya akan terus dan pantang putus asa ya Bu dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk murid saya, kemudian menasihati anak murid saya untuk selalu fokus dalam belajar dan membuat kesepakatan kelas yang selalu mengingatkannya tentang kesepakatan kelas tersebut. Oke, kalau begitu Bu, kira-kira dukungan yang seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini, Bu? Nah, iya Bu, dukungan saya butuhkan tentunya dukungan dari warga sekolah semuanya ya Bu ya, termasuk orang tua murid juga. Iya. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan berjalan dengan baik ya Bu Najmi, dan Ibu kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu. Amin. Oke, amin ya robbal alamin. Ibu Najmi. Terima kasih ya Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali Bu.